warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Umi Hanifah dari kelas MPI 4C dengan NIM 1860207221003. Di sini saya akan mereview tugas 13, yaitu tentang membuat video yang berkaitan dengan inovasi berbasis digital, dengan judul saya yaitu Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi di Era Revolusi Industri 4.0. Selamat menyaksikan. Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi di Era Revolusi Industri 4.0 yang bertujuan untuk memaparkan bagaimana pendidikan dan tantangan pembelajaran berbasis teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 dan kesiapan Indonesia menjawab tantangan pendidikan era revolusi dalam membangun sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi. Di Indonesia, kesiapan menghadapi tantangan pendidikan era revolusi adalah segera meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pendidikan dengan melahirkan output yang handal dalam bidang manajemen pendidikan sebagai pendorong kemajuan pendidikan berbasis teknologi informasi di Indonesia yang terus melaju pesat. Kebijakan manajemen pendidikan di Indonesia saat ini mendorong seluruh level pendidikan, terutama pendidikan tinggi, untuk memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan pendidikan di era revolusi industri yang keempat. Beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama yaitu ada kesesuaian kurikulum dan kebijakan dalam pendidikan, dan yang kedua ada kesiapan SDM dalam memanfaatkan ICT atau informasi, komunikasi, dan teknologi, ada mengoptimalkan kemampuan peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai karakter peserta didik, serta menghadapi kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis digital. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu ada revolusi industri. Secara umum, definisi revolusi industri adalah ketika kemajuan teknologi yang besar disertai dengan perubahan sosial ekonomi dan budaya yang signifikan. Pada industri 4.0 ditandai dengan integrasi yang kuat terjadi antara dunia digital dengan produksi industri. Revolusi Industri 4.0 merupakan era digital ketika semua mesin terhubung melalui sistem internet atau cyber system. Nah, situasi ini membawa dampak perubahan besar di masyarakat. Yang kedua ada era digital dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Pengertian inovasi pembelajaran berbasis teknologi digital adalah suatu sistem pendidikan di mana proses belajar mengajar berlangsung dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Menurut para ahli, Relat mengartikan bahwa inovasi pendidikan dalam metode pembelajaran mencakup perumusan tentang pengorganisasian bahan ajar, strategi penyampaian dan pengelolaan kegiatan dengan memperhatikan tujuan, hambatan, dan karakteristik peserta didik sehingga diperoleh hasil yang efektif, efisien, dan menimbulkan daya tarik pembelajaran. Pendapat Relat tersebut didukung oleh Jerome Brenner dalam kondisi semiawan dengan menyebut metode pembelajaran induktif atau berpikir induktif, kemudian Mauch menggunakan untuk mengelompokkan pola belajar dan mengajar, yaitu yang klasikal, mandiri, dan interaksi guru dengan peserta didik atau pengajaran kelompok. Nah, berbagai pendapat di atas menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran berhubungan memungkinkan peserta didik memperoleh kemudahan dalam rangka mempelajari bahan ajar yang disampaikan oleh guru. Tentunya dengan memanfaatkan media teknologi informasi, dan dalam inovasi, jika melakukannya dengan tepat, akan terciptanya kondisi pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam memfasilitasi peserta didik untuk dapat meraih suatu komponen yang sangat menentukan terciptanya kondisi selama berlangsungnya pembelajaran tersebut. Dalam konteks kondisi pembelajaran yang menyenangkan, Davis menegaskan bahwa suatu kegiatan pembelajaran tidak selalu menjamin peserta didik akan dapat belajar. Hal ini menunjukkan bahwa sebaik apapun seorang guru dalam merancang dan mendesain suatu program pembelajaran, kiranya tidak akan dapat secara optimal mewujudkan tercapainya kompetensi yang diharapkan apabila tidak didukung oleh pemilihan sekaligus penggunaan metode secara tepat. Untuk itu, peranan masyarakat digital di era revolusi industri ini menjadi tantangan bagi pembangun pendidikan berbasis teknologi informasi yang mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat
era revolusi industri 4.0. Yang ketiga, ada pendidikan dan tantangan pembelajaran berbasis teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. Pendidikan memberikan landasan kuat kepada peserta didik untuk menjadi sumber daya manusia atau SDM yang tidak hanya berbincang tentang agama, melainkan berpikir, berperasaan, berkesadaran, bertindak, berperilaku, dan beramal sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini bukan lagi menjadi kelanjutan untuk revolusi industri ketiga, melainkan menjadi gerbang untuk datanya revolusi keempat. Davis mengartikan industri 4.0 ini sebagai cyber cycle system yang berarti teknologi bukan lagi menjadi alat, melainkan tertanam pada kehidupan masyarakat. Artificial Intelligence atau AI, nanoteknologi, bioteknologi, dan 3D printing merupakan contoh semakin luasnya perkembangan teknologi saat ini. Manfaat dan tantangan tentunya akan muncul seiring berkembangnya revolusi industri keempat ini, seperti semakin luasnya perkembangan finansial teknologi dan juga manufaktur dalam hal produktivitas dan efisiensi. Lalu, ketimbangan tenaga kerja akan muncul sebagai tantangan untuk revolusi industri ini, yang dimana banyak perusahaan yang akan mengedepankan modal mesin daripada modal tenaga kerja. Pendidikan nilai mengajarkan generasi muda tentang value dan moral yang seharusnya dimiliki. Pendidikan nilai ditujukan untuk mencegah antara lain meningkatnya kasus kejahatan, degradasi moral, dan penggunaan obat-obat terlarang oleh generasi muda. Melalui pembelajaran berbasis nilai, diharapkan siswa dapat menentukan nilai baik dan buruknya dalam kehidupan, sehingga dapat memilih nilai yang baik untuk meningkatkan kualitas hidupnya di dalam masyarakat. Dengan adanya aplikasi media sosial yang mempermudah dalam mengakses informasi dan komunikasi, mengakibatkan menjamurnya kejahatan di media online. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan nilai dan tantangan bagi pendidik untuk menguatkan karakter moral siswa agar tidak terjerumus dan terlena dengan pesatnya teknologi industri 4.0 sekarang. Nah, untuk meningkatkan keberhasilan program pendidikan moral, maka upaya pendidikan tersebut haruslah dilakukan dalam satu just school environment. Nilai-nilai yang mulai tergerus akibat transformasi industri 4.0 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nilai kultural. Nilai kultural adalah nilai yang berhubungan dengan budaya, karakteristik, lingkungan sosial, dan masyarakat. Yang kedua ada nilai yuridis formal, yaitu nilai yang berkaitan dengan aspek politik, hukum, dan ideologi. Yang ketiga ada nilai religius yang menjadi tantangan terberat dalam menghadapi revolusi industri ini. Perkembangan zaman menuntut manusia lebih kreatif karena revolusi industri 4 banyak menggunakan jasa mesin dibandingkan manusia. Tetapi ada hal penting yang membedakan mesin dengan manusia, yaitu dari segi nilai kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh mesin. Penanaman nilai inilah yang diperlukan kuat untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, khususnya di dunia pendidikan. Nah, kendala yang utama dihadapkan bagi pendidikan Indonesia, khususnya daerah terisolir dan terpinggir, berbagai macam tantangan agar pendidikan di Indonesia merata dan dapat dinikmati semua pihak. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pada perguruan tinggi yang mencetak generasi yang inovatif dan produktif adalah: yang pertama, adanya kurangnya sistem pembelajaran yang inovatif di perguruan tinggi, seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data atau IT. Mengintegrasikan objek fisik, digital, dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil, terutama dalam aspek data literasi, teknologi, dan human literasi. Yang kedua, belum adanya rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan disiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Yang ketiga, masih kurangnya terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung revolusi industri 4.0 dan ekosistem riset dan mengembangkan untuk meningkatkan kuantitas riset dan pengembangan di perguruan tinggi seperti lembaga litbang, LPNK, industri, dan masyarakat. Yang keempat, masih kurangnya terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi. Materi yang keempat yaitu menjawab tantangan pendidikan di era industri 4.0.
Adanya tantangan dalam bentuk sebuah permasalahan sebisa mungkin diiringi dengan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Solusi dari tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian kurikulum dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Ini dapat dilihat dari salah satunya melalui kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan. Menengok kembali pendidikan di Indonesia saat ini masih diselimuti dengan berbagai macam problematika yang kurang mendukung siswa untuk dapat bertahan di era industri 4 yang tentu menjadi kajian yang harus ditemukan solusinya. Adapun solusi sekaligus saran diantaranya yaitu tidak menjadikan kurikulum hanya sebagai dokumen tertulis yang tidak diterapkan dengan baik. Hal ini seringkali terjadi karena ketika kurikulum sudah tersusun sedemikian baik, namun dalam pelaksanaannya justru tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum. Yang kedua yaitu mewujudkan pendidikan menengah atau tinggi yang lebih fokus melatih siswa terampil pada suatu bidang keahlian atau biasanya itu SMK. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi kebijakan. Dan yang kedua ada kesiapan SDM dalam memanfaatkan ICT, informasi, komunikasi, dan teknologi. Pendidik yang diharapkan memiliki kemampuan ICT sangat dibutuhkan mulai dari pendidik anak usia dini hingga pendidik di perguruan tinggi. Kerjasama antara pendidik dan orang tua juga diperlukan dalam memanfaatkan peralatan ICT, tidak hanya gadget, melainkan juga komputer, laptop, dan lain-lain. Oleh karena itu, kemampuan dalam memanfaatkan ICT bukan hanya didukung dari kesiapan pendidik, melainkan juga kesiapan orang tua ataupun orang terdekat anak itu, atau seperti kayak temannya juga atau kakaknya gitu. Yang ketiga yaitu ada kesiapan SDM dalam mengoptimalkan kemampuan dan karakter siswa. Adanya keseimbangan antara kemampuan kognitif dan karakter yang dimiliki siswa yang harus dijadikan tujuan dari pendidikan di era sekarang. Dalam hal ini dibutuhkan kesiapan semua pihak untuk dapat memberi pemahaman, teladan, dan evaluasi dari pembiasaan nilai untuk dapat memberi pemahaman dan evaluasi dari pembiasaan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan paparan tersebut, solusi dalam segi kesiapan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, untuk menjawab tantangan pendidikan di era industri 4 ini, dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada seluruh pendidik untuk mampu memanfaatkan ICT dalam pembelajaran, membimbing siswa dalam menggunakan ICT, dan mempermudah pelaksanaan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, memberikan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi secara kontinu pada pendidik untuk mewujudkan pendidik responsif, handal, dan adaptif. Yang ketiga yaitu ada menyiapkan pendidik untuk dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif, sehingga dapat memberikan kesempatan pada anak untuk lebih kreatif, dapat memecahkan masalah, mengoptimalkan kemampuan literasi, dan berpikir kritis. Yang keempat ada memberikan pendidikan kewarganegaraan yang bermakna bagi siswa. Yang keempat, ada memberikan pendidikan kewarganegaraan yang bermakna bagi siswa sebagai bagian dari pendidikan nilai untuk mewujudkan manusia yang berkarakter. Dan yang kelima, ada ketersediaan sarana dan prasarana. Solusi lain yang menjadi fokus kajian dalam menghadapi tantangan di era industri 4 yaitu adanya sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan laptop, komputer, LCD, dan peralatan yang lain mendukung ICT merupakan kelengkapan yang menyatu dengan tantangan maupun solusi dalam pembelajaran di era revolusi industri yang keempat ini. Dan adanya kurikulum dan kebijakan yang sangat mendukung SDM serta sarana dan prasarana yang merupakan hal-hal yang saling berkaitan. Kebijakan yang baik tidak akan menjadi solusi apabila tidak didukung dengan SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai. Begitu pula adanya sarana prasarana yang baik tidak akan membawa manfaat untuk mengatasi tantangan yang ada jika tidak didukung dengan SDM yang kompeten dan kebijakan yang baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.